sungguh luar biasa. Seorang pria yang berbicara begitu biasa dan lemah karena orang yang penampilan biasa-biasa sederhana. Dan meskipun banyak kesulitan dan lawan-lawan, tetapi mencapai hal-hal biasa seperti itu menunjukkan bagaimana dia Andronicus adalah seorang pria yang dipilih oleh Allah. Jadi dia buat dalam kesederhanaannya, dia buat tapi hasilnya itu dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi kita dalam kesederhanaan dengan apa yang kita buat secara sederhana, tapi hasilnya bisa menyenangkan, membuat senang banyak orang. Dia adalah seorang animator, dia bersemangat dalam misi gereja di Eropa. Dia menunjukkan bukti keberanian membuka rumah misi di state ketika gereja mengalami masa sulit oleh apa yang dikenal dengan kultur kaum. Ini ditulis oleh atau diungkapkan oleh Paus II. Jadi satu orang dengan banyak keterbatasan namun membuat begitu banyak hal. Ini Bapak Andronicus. Dan apa yang dia buat, yang banyak hal tadi dia buat karena dia berakar kuat dalam iman kepada Allah Tritunggal, kekal terhadap Roh Kudus dan zaman dan mencintai jiwa-jiwa. Jadi keterbatasan kita sederhana, tidak ada banyak bakat, tidak ada banyak kemampuan. Tetapi kalau kita beriman kuat kepada Allah, lalu kita iman yang kuat itu bukan hanya tinggal dalam hati, tapi ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan sederhana, misalnya doa di dalam keluarga. Nah, mungkin pertama kita dengan anak, karena ini misalnya istri dengan anak, karena bapak sedikit kepala batu, jadi ada pelan-pelan nanti. Kalau mama dengan satu anak doa terus menerus, yang lain pasti terganggu, nanti lama-lama anak juga tambah lagi, nanti pada akhirnya bapak belajar semua, tapi istri anak-anak berdoa bersatu dan berdoa tidak baik, akhirnya itu. Nah, dan di tempat lain bisa mulai terbalik. Dan bapak lihat mama juga sedikit kepala skopen, jadi karena cerewet, jadi bapak mulai dengan anak, mari kita doa bersama. Lalu kemudian makanya bapak anak-anak mulai datang berdoa bersama. Kita berdoa, jangan berdoa bilang supaya mama jangan cerewet lagi. Itu doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Iya toh? Kan bisa jadi bapak doa bilang doa untuk mama supaya mama jangan terlalu cerewet. Doa yang masih itu pasti tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan mama untuk menjadi cerewet. Dan doa sekarang Tuhan tidak mungkin melawan diri sendiri. Lalu kemudian melihat tantangan sebagai peluang. Banyak dari kita melihat tantangan sebagai sesuatu yang menekan, membuat kita stres. Tapi coba melihat tantangan sebagai peluang, rahmat. Jadi ini rumah ini tadi pasar toh, bukan rumah pasar, tapi penginapan untuk orang-orang datang pasar. Jadi di tepi satu sungai Mas namanya, sungai itu sungai besar. Kapal-kapal besar biasa lewat di situ. Di tepi sungai itu ada pasar. Jadi pasar sebelum ada perkembangan industrialisasi. Jadi pasar itu ramai sekali. Ribuan orang masuk keluar di situ. Karena ada kapal-kapal turunkan semen dan lain-lain semua di situ, lalu orang datang beli di situ. Tapi ketika terjadi industrialisasi, pasar-pasar itu pindah ke pusat-pusat industri, ke kota-kota. Maka tempat ini menjadi sunyi sepi. Lalu jadi pasar yang ubah, maka rumah ini yang selalu ramai penuh ditinggalkan. Jadi macam rumah hantu. Bapak Andronicus lihat rumah ini pasti dipakai, pasti jual murah. Maka dia datang, dia lihat ini baik. Maka dia beli rumah ini nih. Ini rumah. Dia beli rumah ini. Jadi rumah di sini dulunya ada sebuah rumah penginapan yang banyak dikunjungi di stage. Lalu sekarang ini rumahnya. Bapak Andronicus lihat ini rumahnya ditinggalkan, pasar sudah pindah ke kota. Tempat ini menjadi sunyi sepi, menjadi tempat seperti ini rumah hantu, tempat hantu. Lepas saya beli tempat ini. Dia beli rumah ini. Dia lihat ini Tuhan mau apa? Tuhan mungkin mau serahkan rumah ini bulan-bulan kepada saya.
maka dia beli. Nah, dia beli ini orang ini. Lalu tadi kan tanya bilang PMRK itu mulai kapan? Tadi jawabannya sudah domitila, sudah beli. Tapi saya mau jawab dari segi semangatnya. Dari segi semangat. PMRK itu kan bukan organisasi, tapi semangat. Jadi dia ini semangat. Organisasi didirikan untuk menghidupi semangat, visi, misi. Semangat ini mulai dari awal. Ini Bapak Arnoldus, dia mulai di rumah ini, dan orang pertama yang datang ke sini itu adalah Helena Golters. Ini PMRK ini, kalau kita baca dari ini cikal bakal organisasi. Ini perempuan awam nih. Kan biasa pasar-pasar itu kalau datang, dia cari pertama itu koki itu, atau orang pasar di pasar yang batu dia, tolong. Lalu kemudian orang kedua yang membantu dia ini Ansel, dia habis Ansel. Yang kemudian dari lalu kemudian anggota PMRK yang lainnya itu ini orang ini Peter Kras. Ini duanya awal, satunya kerja dapur, satu tukang. Dan ini orang paling dekat Bapak Arnoldus. Setiap hari doa bersama dengan Bapak Arnoldus. Mari kita doa, mari kita bisa. Dan waktu doa itu dia khotbah untuk mereka doanya. Nah ini mereka ini kayak kali. Jangan lupa mereka belajar dasar semangatnya. Yang boleh senang keras. Lalu kemudian ini tempat ini yang sekarang ini. Dari ini sungainya dari sisi sungai besar, Kampung Besar Selatan. Ini, lalu ini ada pelabuhan, ini pelabuhannya. Dan rumah yang tadi itu di sini dulu tempatnya. Lalu kemudian Bapak Arnoldus tadi dengan bantuan mereka dua tadi, dengan tukang-tukang yang disewakan, lalu kemudian mereka coba rumah yang buruk tadi itu menjadi rumah yang bagus, dan mulai tanggal 8 September itu 3 orang yang mulai dengan rumah stay. Lalu sudah itu dari 3 orang berkembang menjadi ini lebih banyak, karena Bapak Arnoldus itu pergi kemana-mana, dia cari orang, banyak orang berminat, maka daftar dia supaya ada lalu dari itu nanti kelompok ini yang serumah yang sekarang ini di tepi sungai, yang tadi rumah pasar yang buruk itu sekarang jadi rumah ini. Lalu gereja Rokus, daerah kampus ini yang mau dari sana dibeli, tapi kemudian tidak jadi. Nah, jadi dia tindakan yang dia buat selain yang buku buku Kerasulan Doa tadi, dia membuka daerah-daerah misi dan mengirim misionaris ke tanah misi. Itu ke Cina, ke Togo, Papua New Guinea, Argentina, Amerika Serikat, Brasil, Chile, Jepang, Paraguay, Filipina, tempat-tempat yang dimana Jerman punya pengaruh atau menjajah tempat-tempat seperti ini. Jadi dia kirim pertama. Dan pada waktu Bapak Arnoldus hidup, dia kirim SPDP 15 negara dan SPSG 8 negara. Jadi 13 negara, 13 tempat dia kirim untuk misionaris. Lalu promosi membina bekerja sama dengan kaum awam lewat retret dan kelibatan. Kaum awam itu banyak di stay, di rumah misi di stay. Kerja di percetakan, kerja di dapur, di kebun, di tukang, macam-macam, banyak sekali di stay itu. Dan ingat, orang-orang di sana bukan sebagai pekerja saja. Tidak. Mereka kan lagi stres juga dari segi rohani, kan gereja dilarang begini-begini. Mereka mau pergi misa juga dilarang. Maka mereka ramai datang kerjakan di stay itu ada misa. Lalu Bapak Arnoldus itu tidak pernah misa tanpa renungan. Maka orang ramai ke situ, kerja di situ,
Bisa, mulai dulu bisa Bapak Arnold, mulai dulu bisa, lalu kemudian renungan, baru kemudian kerja. Setelah itu harus dia bertemu lagi doa, gitu. Terus gitu. Karena itu tidak anggur. Ini orang-orang sederhana. Mereka ini juga orang-orang sederhana sekali. Tapi punya semangat doa yang tinggi. Cinta kepada misinya tidak tinggi. Ibu Maria, dikisahkan bahwa sebelum lahir ibunya sudah mendidik dan mempersembahkan dia kepada Bunda Maria. Dia bertumbuh dalam keluarga Kristen baik dan saleh, sungguh menghayati motonya, kemuliaan bagi Tuhan, kebahagiaan bagi sesama, beban bagi diri sendiri. Jadi kadang-kadang itu ibu-ibu itu perlu berdoa begini, kemuliaan bagi Tuhan, kebahagiaan bagi sesama, beban bagi diri sendiri. Bapak juga bisa doa begitu. Jangan hanya ibu saja berdoa, Bapak juga mesti biasakan doa begitu. Jangan berdoa bila beban untuk istri, jangan. Lalu Ibu Maria juga sangat menekankan persatuan kasih persaudaraan, jadi persatuan persaudaraan dalam keluarga dan juga keluar dengan tetangga dan seterusnya. Dia merasa sedih kalau melihat sesama susahnya hidup tidak harmonis. Lalu kemudian Ibu Yosefa sudah sejak kecil dia sudah menunjukkan keprihatinan besar kepada orang-orang miskin dan menderita. Jadi semangatnya, perhatian terhadap orang kecil dan menderita. Dia punya tanggung jawab besar terhadap adik-adiknya, karena adik-adiknya juga banyak yang cacat menderita. Lalu kemudian ini rumah misi yang SSP punya. Ini rumahnya. Yang sekarang, yang tadi, yang sebelah tadi itu SSP-nya. Ini SSP itu gabung yang ininya SSP yang aktif itu, sedangkan sebelah sini yang AB dulu masih satu kompleks. Lalu ini ukuran Ibu Yosefa. Nah ini bukan Ibu Yosefa. Maka di dalam gereja ada dua makam sama di samping di sebelah ini itu ada kuburan Ibu Maria. Ini Ibu Maria di sebelah. Tadi sebelah Ibu Yosefa, Ibu Maria. Kubur sama seperti di dalam gereja. Nah, di saya tadi. Ini yang pendiri SSPS Ibu Maria Kanila. Ini juga orang pendoa, dia dulu seorang guru yang punya pekerjaan baik, tapi kemudian karena kaumnya itu SPD, maka dia juga akhirnya tertarik untuk masuk SD. Nah, ini adalah AB, adalah seperti itu, dan mereka ini setiap hari kalau Bapak Ibu sempat pergi ke Ruten, itu ada AB di sana. Di Ruten ada AB dan kalau masuk di gereja mereka langsung lihat ada ini apa kisi-kisi ada batasan ini pagar besi dari sebelahnya itu mereka, lalu kemudian ada tabernakel seperti ini dalam sakral itu di Ruten atau di stay di mana-mana selalu ada. Ini dia biasa sapa. Dan dia ini setelah sekolah langsung dia kuliah jadi guru, setelah ujian terakhir dia dikawal jabatan guru di sekolah isi dan saat ini dan seterusnya pada dia berusia 9 tahun sikapnya yang terhadap percaya diri serta hasil sekolah yang baik membuatnya dihormati dihargai secara tinggi, tapi dia tidak mau tinggal sebagai orang bisa mencari uang, tapi dia pilih masuk biara. Ini di stay di rumah mereka di SSP dan selalu ada batas ini pakai pagar besi kita bisa lihat dari sebelah. Jadi kami duduk di sini, mereka di sebelah sana, di pintu ini dibuka, kita bisa ngobrol dengan mereka. Ini biara mereka sekarang ini. Jadi terpisah dari biara SSP yang tadi mereka sendiri. Nanti ini dia punya posisi di dalam wilayah ini.
Jadi SPD yang tadi itu di sini di pinggir sungai ini ada pasar yang dulu pasar di SPD-nya di sini. Lalu SS Space tadi yang aktif di sini, lalu SS Space AP-nya di sini. Dan ini kampus David. Lalu kemudian dari sini dari sini ke sana itu ada jalan ini punya SPD SSPS. Jadi kita bisa malam karena ini keliling dan tembok, jadi bisa jalan ke sana. Jadi SSPS bisa di sini, kami bisa ke sana atau mau ke sini, ini ke sana dekat. Ini tiga ya. SPD, SSPS, SSPS AP. Itu di stay. Nah, sekarang ke kamar Bapak dulu. Jadi kamarnya itu ya sekarang masih ada, masih dijaga. Di salah satu ruangan, di kamar ini kamar tempat tidurnya, tempat tidur. Lalu kemudian di kamar tidur ada ini, bangku ini masih dulu, ya dari dulu ya dia pakai. Bangkunya ini dan ada salib. Jadi di sini ada hati kudus Yesus karena dia punya devosi pertama itu kepada hati kudus Yesus. Dan di atas tempat tidur langsung hati kudus Yesus. Lalu kemudian salib ini dia berdoa tiap kali mau ada surat atau apa atau misionarisnya tulis surat kami di sini apa tolong doa kami dia berlutut di situ bisa bermenit-menit berjam untuk misionarisnya dikerjain itu dia berdoa di depan ini. Jadi ada ruangan di dalam satu kamar. Lalu di dalam satu kamar itu ada altar. Dulu masih ingat waktu kecil itu waktu kita kecil itu pasar dulu saya cerita mungkin. Jadi apa itu bisa membelah di rumah tuh. Nah, jadi Bapak tua dia punya di sini altarnya dia bisa. Lalu kemudian ini meja sekaligus tempat tidur. Jadi ini meja. Tapi meja ini kalau diangkat tutupannya, ini tempat tidur di bawahnya ada kasur. Jadi dia tidur di bawah ini. Dia tidur di atas, dia tutup ini, meja ini dia kerja bawa kursi untuk kerja. Nah. Lalu kemudian di belakang ini meja kerjanya ada kursi Yesus. Yang devosi itu. Itu menarik saja di rumah-rumah itu kan banyak kali kita di rumah-rumah itu kan kita langsung taruh kalau orang ini dia betul ini apa dia beriman Katolik kalau dia sungguh cinta dia taruh salibnya dia beli salibnya bagus dia taruh di tempat yang kelihatan. Tapi kalau salibnya amburadul karena orangnya itu juga imannya amburadul sekali biasanya. Demikian pun dengan gambar-gambar kudus. Kalau taruh gambar kudus ini berarti orangnya devosi kepada itu. Tapi kalau tidak ada gambar kudus sama sekali berarti orangnya tidak ada devosi sama sekali. Dan apa yang ditaruh di rumah itu terus ketahuan orang ini arahnya kemana maksudnya. Penghormatan seperti apa. Nah, Bapak Arnolus tadi hati kudus di mana-mana. Lalu ini patung anak Yesus itu Bapak Arnolus. Dia sangat mencintai sabda yang menjelma menjadi manusia dan menjelma menjadi manusia dengan menjadi bayi itu. Dan pada setiap kali Natal itu dia yang selalu gendong di patung anak Yesus. Jadi ada arangan kan Yesus dia yang selalu gendong. Dan dia suka. Kenapa dia suka gendong? Kita kan pada waktu kita gendong itu anaknya bayi itu, kita kan pada waktu digendong anak bayi itu tidurnya nyenyak sekali. Mengapa dia tidur nyenyak? Tidurnya dia rasa hangat, nyaman. Ya, kan? Dia tidurnya dia rasa nyaman. Tapi kalau bapaknya itu di dalamnya hatinya penuh dengan judi dengan apa atau minum mabuk, karena tidur tidak nyaman kan? Kan itu serasa dong. Apalagi rokok, itu anak langsung berurutan. Kenapa dia tidak rasa tidak nyaman? Atau dia mau bapak tidur dia tenang tidur, pindah ke mama, dia tidak nyaman. Itu mamanya atau cerewet, atau tempat maki, atau tempat tinggalkan ini tugas sebagai mama. Dia langsung tidak nyaman. Ada yang dengan bapak mama tidak nyaman hanya dengan pangkatnya gitu. Dia bisa tidur nyaman. Jadi anak bayi itu dia bisa merasakan semua. Jadi kalau
anak banyak berontak, jangan marah dia berontak. Mesti cek dulu apa yang terjadi dalam diri saya. Masih itu toh. Nah, maka Bapak Arnoldus dia suka sekali gendong ini karena dengan gendong itu dia rasakan denyutan jantung anak Yesus rasakan denyutan jantung. Maka dia suka gendong. Jadi Bapak jangan malu gendong anak Yesus ya. Nah, jangan. Kadang-kadang ke rumah itu mesti gendong anak patung anak Yesus. Gitu supaya kita rasa supaya Bapak itu jangan terlalu brutal terhadap istri dan istri jangan terlalu cerewet terhadap suami macam itu. Gendong anak Yesus. Nah ini kebela Bapak. Dulu pada waktu Bapak Andros mendirikan 3 tarekat itu, dia bukan hanya mendirikan, dia juga cari uang, bukan dia cari uang macam-macam lewat percetakan, lalu lewat doa, misa, dan gerakan awam untuk terlibat dalam misi lewat buku-buku tadi kerasulan doa, lewat retret, maka dia dapat penderma begitu banyak. Dan karena dia menggerakkan misi, maka keluarga-keluarga di Jerman, karena mereka situasinya waktu itu dikendalikan oleh pemerintah, dikekang, maka gereja itu mengembangkan hidup doa untuk misi. Dan bukan hanya itu, mereka kirim anak-anak itu untuk pergi ke tanah misi dengan masuk SD, SSPS itu supaya bisa ke tanah misi, bukan di Jerman karena mereka ke Steel keluar dari Jerman. Berarti ini Jerman dan pemerintah Jerman tidak berkuasa, maka mereka kirim rame-rame dan bukannya kirim ke tanah misi, keluarga-keluarga Jerman, Austria dan Belanda, mereka karena anak-anaknya pergi diutuskan dari misi, mereka di sana setiap hari itu berdoa, berdoa dalam keluarga untuk misi, doa rosario dan macam-macam, lalu kumpul uang sedikit-sedikit, lalu kemudian sesudah mereka kumpul dari mana-mana mereka kirim ke Steel berbagi ke seluruh dunia begitu. Jadi mereka dukung mereka punya misionaris yang orang Jerman, Belanda, Austria tadi dengan doa dan juga dengan geser tadi yang kita istilahkan geser. Kumpul, mereka bertemu kumpul karena mereka baca itu masalah. Lalu sudah kumpul makin lama makin banyak, lalu kirim ke Steel bagi ke seluruh dunia sehingga SD, SSP, SSP itu uang banyak. Orang-orang kita mulai imam-imam SD itu uang banyak, susah-susah mereka uang banyak. Kenapa? Bangun biara besar-besar dan bagus-bagus. Padahal SD, SSP tidak punya uang. Yang punya uang adalah uang itu ada di saku umat. Jadi yang membuat ini SSP bangun rumah begini besar itu bukan keluarganya Suster Ines atau Suster Thomas atau Suster Domitina, tidak. Keluarga di Eropa yang mereka punya perhatian terhadap misi, mereka kumpul berdoa dalam keluarga, lalu kumpul sedikit-sedikit, lalu dikumpul kirim ke Steel, kirim ke Indonesia, baru bangunlah rumah begini besar, bangunlah gereja-gereja paroki yang begitu bagus di Sika, di Kewa Pante, di Kotin, atau di Lamalara, atau di Baik Komo, atau di Kedak, di Lodoblolo, atau di Rute, atau di Mataloko, di Bajama, di Lela, di mana-mana di seluruh wilayah kita. Gereja bagus-bagus, orang kita tidak kumpul satu sen pun, lalu gereja bangun, orang bilang pastor Eropa, pastor SPD, ini Suster SPD kaya raya. Padahal bukan uang kami punya, uang yang keluar dari Eropa tadi dukung misi mereka kumpul dan kirim. Sekarang kalau jadi seperti ini, konsekuensinya mesti seperti dulu waktu di Eropa itu. Di Eropa mereka kirim misionaris, mereka dukung misionaris dengan berdoa untuk misi, lalu kumpul uang untuk misi. Sekarang kalau situasinya seperti ini, kalau kita kirim kita punya anak-anak keluar dan berkata bilang kamu di luar sana kamu sudah imam, kami keluarga semua anak kami itu dari imam, bruder dan suster, kamu pergi ke sana. Lalu pergi ke sana berarti mereka mati kan? Kirim ke sana kalau di sana mati di Afrika negara tertentu yang setengah mati untuk hidup, mereka mau hidup dari apa? Di Eropa tidak ada lagi penderma yang dulu itu sudah mati semua, yang muda-muda mereka pada buat apa itu?
doa. Buat apa itu gereja? Buat apa itu misi? Mereka tidak peduli lagi manusia tanpa agama. Kita yang manusia beragama. Maka kita kirim anak kita harus kembangkan doa untuk mereka. Dan kalau perlu di tempat-tempat, di ada, di media, di mana-mana, jangan pilih mereka sendiri. Gabung dengan sobat dia, bisa sama-sama supaya saling memberi semangat. Karena kita satu berdiri, satu ini nilai rohani kita satu dan jangan bisa-bisakan. Hanya buahnya berbagi. Siapa bilang? Iya betul. Iya. Tahun kemarin itu semua kolekte dan persembahan apa saja dibutuhkan untuk SPD. Tapi SPD di Perabotan kan belum ada, SPD dia belum. Abang bergerak, mereka mengatakan belum putus sebagian. Tapi kami sudah memberi jadi berarti itu sudah satu langkah lebih maju toh. So kerjanya belum ada tapi ibu mereka sudah kasih uang untuk SPD. Tapi kami ada sistem lain, Pastor Proki kan SPD. Kami pakai sistem yang lain, ibu. Nah, kami pakai sistem bukan seperti sistem mereka. Kami sistem lain. Nah, saya tidak mau buka sistemnya. Saya tidak mau buka. Nanti saya takut dan saya buka nanti apa uang lebih banyak mengalir ke mereka atau? Tidak. Rahasianya begini Bu. Saya bukan, tidak ada soal. Bukan rahasia. Jadi kami pastor-pastornya bekerja di Proki sebagai pastor-pastor Proki. Pastor di Proki semua Proki namanya Proki di NTT di Flores, apalagi di keuskupan Ende, Mambere dan Lara juga, semua gereja yang lama-lama itu dibangun oleh SPD dengan uang yang dari para penghormatan. Nah, sekarang SPD katakan jumlah misionaris begitu banyak dikirim ke luar negeri. Masa Proki yang dasarnya diletakkan oleh SPD tidak bisa memberi sumbangan kepada misionaris yang kerja di tanah misi. Lalu sistem yang diciptakan bagaimana? Kami, saya sendiri pergi ke Bapak Uskup, ini Agung Ende, lalu Kusuma Bere, bagaimana bisakah dalam 1 tahun, karena SPD sudah buat banyak, dalam 1 tahun kami diberi kesempatan atau kolekte 1 kali dalam setahun, atau envelope misi dalam setahun sekali setahun. Dan itu yang ibu mereka alami. Itu atau envelope misi atau kolekte 1 tahun 1 kali. Yang itu SSBS tidak bisa karena mereka tidak menangani Proki. Itu beda. Nah, jadi karena itu dipikirkan sistem yang lain. Nah, jadi itu dia punya rahasia. Kenapa kami dapat banyak Bokeng itu yang paling besar itu di seluruh provinsi. Oke, lalu kemudian bagus. Baru nanti kemudian mungkin nanti konek-konek itu yang paling besar. Nah, dan setiap tahun kami dapat tapi dari kesepakatan dengan Bapak Uskup. Nah, kita tidak boleh buat sesuatu tanpa sepengetahuan Bapak Uskup ada resiko. Itu nanti Bapak Uskup kalau marah dia bisa buat banyak kesulitan kita. Nah, kami buat. Jadi singkatnya itu bahwa kita banyak misionaris yang dari kita SSPS juga banyak yang bekerja di luar negeri, dan kita harus pakai sistem yang seperti dulu ditempuh di Eropa. Mereka kirim misionarisnya ribuan ke seluruh dunia, lalu mereka dukung misionarisnya dengan doa, lalu dengan dana sumbangan material. Mereka ini datang lalu kirim, lalu akibatnya kita di pembangunan di keuskupan proki di seluruh dunia itu berjalan karena bantuan dari Eropa. Sekarang itu terbalik karena kita paling banyak kirim dan gereja kita di Indonesia sudah berkembang maju. Gereja kita berkembang maju, maka tanggung jawab kita, karena gereja di Eropa itu di banyak negara sudah mati, dalam arti bahwa tidak ada lagi aktivitas seperti yang kita buat di Indonesia, maka mereka tidak peduli dengan dana misi atau apa. Kita yang
gereja yang sudah maju, kita harus tidak boleh lagi hidup dengan mentalitas seperti dulu yang kita gereja baru maju baru bangun. Kita gereja yang sudah maju. Jadi kita di era sekarang gereja yang sudah maju. Gereja sudah maju, bukan gereja yang baru mulai. Gereja yang baru mulai itu pada tahun 1913, 14, 15. Kita harus berpikir ini gereja yang abad 21 yang sudah maju. Secara ekonomis, secara material, kita sudah lebih maju. Maka tindakan kita sebagai gereja maju adalah perhatian terhadap misi, doa harus kuat, itu, lalu kemudian dan kolektif untuk misi tadi. Itu gerak, karena sudah terbalik ini dari segi. Jadi itu latar belakang kenapa ada PMRK lalu dengan Sovietia dibentuk. Itu karena semangat itu harus terus dihidupi. Dulu pusatnya Eropa dan konsekuensi semula itu, sekarang pusatnya Indonesia lalu dengan akibat seperti ini maka kita yang kita tidak boleh tunggu orang lain lalu lepas saja begitu. Kita sebagai tanda bahwa kita maju dalam iman berarti kita juga memberi, maju dalam merelakan memberi itu mendukung kehidupan gereja di dunia yang lain karena mereka di sana jauh lebih susah. Di banyak tempat di Afrika dan juga di Papua New Guinea itu banyak tempat yang sama dengan kita di sini pada tahun 1950-an.